Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah, la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, di luar masih rintik-rintik hujan, masuk ke dalam masjid sejuk. Tadi barusan selesai nonton bola, maka banyak yang ngantuk. Ada yang nonton bola tadi, Pak? Ya, mudah-mudahan kita hangatkan suasana ini dengan kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Al-Fakir, saya ingin mengingatkan kembali keutamaan kita duduk di majelis seperti ini ba'da sholat subuh. Dalam hadis yang alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini populer di Pekanbaru ini, ya, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu as-samsu, kemudian duduk zikir, ya, sampai matahari terbit. Duduk berzikir yang disebut halakoh zikir itu apa? Bisa dengan duduk membaca kalimah thayyibah, bisa membaca Al-Quran, bisa mengkaji dinul Islam, membahas hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Itu halakoh zikir seperti sekarang ini. Sampai suruk, tambahlah agak 10 menit, kemudian tsumma shalla rakaataini, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq, sebagaimana yang telah sering kita lakukan. Kana selahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, walau sambil ngantuk, insya Allah dapat pahala. Nah, saya dapat amanah dari pengurus Masjid Al-Hidayah Tanah Merah untuk mengkaji sebulan sekali tentang sirah. Sirah ini artinya perjalanan. Sirah juga bermakna peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa besar sejarah masa lalu kita kaji lagi supaya menjadi ibrah, pelajaran bagi kita di era sekarang. Supaya kita bukan untuk meratapi peristiwa masa lalu, tapi untuk mengambil ibrah, pelajaran, supaya kalau berhasil kita ulangi keberhasilan itu, kalau gagal timbul bencana musibah kita bisa menghindari. Ya, ini tujuannya. Kajian sirah Bapak Ibu sekalian, pakar sejarah mengatakan sejarah itu adalah ingatan. Kalau orang, bangsa, entitas, masyarakat, umat tidak tahu sejarahnya, maka sungguh dia telah hilang ingatannya. Nah, salah satu peristiwa yang akan kita kaji di pagi yang sejuk ini adalah peristiwa yang terjadi 1900 tahun sebelum Masehi. Di sebuah kota di wilayah Syam, tepatnya di Yordan, berbatasan dengan Palestina, di beberapa kota yang terkenal, terutama di daerah Sodom dan Gomorrah, ya, Gumarah, ya. Nah, saking pentingnya peristiwa ini, bukan hanya di dalam kitab-kitab sejarah ada, misalnya di dalam kitab Qisasul Anbiya-nya Imam Ibnu Katsir, ya, diceritakan panjang lebar, tapi juga diabadikan oleh Allah di 8 surat. 8 surat dan banyak ayat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini peristiwa yang terjadi pertama kali di dunia ketika itu. Celakanya sekarang ini populer.
ya, dan dianggap biasa dan akan dilegalkan di negeri kita ini, dan sudah dilegalkan di 30 negara, ya, didukung oleh PBB, ya. Apa peristiwa itu? Peristiwa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, ya, perbuatan liwat, homoseksual dan lesbianisme. Nah, sekarang namanya LGBT. Jadi ada terjadi pada masa itu, Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Diutus oleh Allah untuk berdakwah di daerah Yordan sekarang ini. Orang-orang yang ketika itu banyak melakukan aktivitas maksiat, macam-macam maksiatnya, tapi yang paling mengerikan adalah kemaksiatan yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya, yakni laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, ini maka sekarang jadi istilah lah, ya, kalau laki-laki kawin dengan laki-laki namanya seperti kaum Sodom, aktivitasnya sodomi dari kampung Sodom sana, ya. Nah, misalnya peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat Hud, ya, ayat 80, 81, 82, 83, ya. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah untuk mendakwahi mereka agar kembali ke jalan Allah. Akan tetapi mereka menerima dakwah atau tidak? Menolak dakwah, menolak ajakan Nabi Nuh untuk kembali kepada ajaran Allah, untuk kembali bertaubat. Bahkan Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu diganggu mereka. Tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Lut itu digoda. Terakhir singkat cerita yang digoda adalah dua lelaki yang sangat rupawan yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ketakutan karena belum pernah ada lelaki yang seganteng itu, tampan rupawan. Ini kalau penduduk Sodom ini tahu, ya, ini pasti akan diserbu rumahnya, ya. Nah, datanglah dua malaikat itu yang berubah menjadi dua lelaki yang rupawan, tapi kemudian memberikan ketenangan kepada Nabi Lut, ya. Tapi istrinya yang namanya Walihah dalam satu riwayat dan Wailah dalam riwayat yang lain, Wailah ini membocorkan, ya, kedatangan tamunya ini kepada mucikari gay itu. Dan Wailah ini dapat fee, ya, dapat fee. Jadi Wailah istrinya Nabi Lut itu tidak berbuat liwat, tidak berbuat lesbi, tidak, tapi hanya jadi marketing, mendukung saja, mendukung germo tadi, ya. Nah, akhirnya datanglah rame-rame laki-laki ke rumah Nabi Lut, ingin memperlakukan dua laki rupawan tadi itu dengan tidak senonoh. Akhirnya dua malaikat tadi itu memberitahu kepada Nabi Lut, tenang saja, Allah akan mendatangkan keputusannya hari ini. Wahai Lut, engkau dengan kerabat dan pengikutmu pergi, ya, jangan tengok ke belakang, ya. Nah, ternyata terjadilah peristiwa itu, ya, peristiwa yang diabadikan oleh Allah misalnya dalam ayat 82 surat Hud. Falamma jaa amruna, ketika datang amruna itu azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilim mandud. Ketika datang keputusan kami, azab kami, maka kami jadikan bumi ini dibalik-balik, diguncang-guncang oleh Allah. Ada yang diangkat ke atas, yang di atas dicampakkan ke bawah. Kemudian mereka, ya, mendapatkan azab dengan masing-masing orang pelaku liwat ini, pelaku gay dan lesbi ini, dihantam dengan sijil, batu yang panas dari neraka, musawwamatan min rabbik inda rabbik. Jadi masing-masing batu itu sudah ada namanya, jadi saking mengerikannya. Jadi masing-masing
batu sudah ada namanya. Jadi tepat sasaran, semuanya kena. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua sudah sering mendengar peristiwa ini. Hanya saja kadang-kadang itu kan masa lalu, kini tak ada itu. Banyak orang mencemooh ayat Al-Quran, mencemooh hadis Nabi berkaitan dengan ini, terutama dari karangan sekuler liberal. Mereka menganggap itu kan masa lalu. Sekarang ini buktinya yang benjong-benjong aman juga, ya, yang LGBT aman-aman juga. Bapak Ibu sekalian, tahun 55, tepatnya tanggal 17 April, ada peristiwa yang sedahsyat ini, di mana di desa di Dukuh Legetang, ya, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Awalnya saya mendengar ini mitos. Ternyata prasastinya ada. Orang-orang yang masih hidup karena peristiwanya baru itu menyaksikan peristiwa ini, saksi hidupnya pun ada. Ya. Dan kebetulan tahun 93 saya tak jauh 2 bulan kuliah kerja nyata di desa itu. Tak jauh dari situ. Beda kecamatan saja. Saya di Kecamatan Pagentan, ini sebelah utaranya Batur, Kecamatan Batur, ada Dukuh, namanya Dukuh Legetang. Dukuh ini lembah, tak jauh dari Dieng, kawasan Dieng. Subur, makmur, tempat yang lain penghasilan sayur mayurnya, daerah sana itu dari sayur mayur, Pak. Ya, itu kurang, di sini melimpah ruah, berlipat ganda. Tapi nikmat dari Allah ini tidak mereka syukuri. Apa yang mereka lakukan? Siang malam mereka maksiat. Salah satu maksiat yang dilakukan mereka tiap malam adalah pesta lengger. Kalau di Banyumas ronggeng. Mungkin kalau ada orang Jawa ini pernah dengar ya. Lengger itu ternyata dikira leng, jebule jengger. Dikira perempuan, ternyata laki-laki. Jadi pesta seperti pestanya kaumnya Nabi Lut. Maka pada malam tanggal 17 bulan April tahun 1955, malam itu mereka pesta. Ya. Datang juga tamu-tamu yang kelakuannya sama itu dari luar desa di situ. Hujan lebat. Tiba-tiba Allah menurunkan azabnya. Ya. Tidak jauh di balik Dukuh itu ada namanya Gunung Pengamun-amun. Dulunya gunungnya itu normal gini. Ya, paginya masyarakat di sekitar desa situ baru tahu kok gunungnya ini kurang. Ya, hilang atasnya. Ternyata gunung bagian atas yang hilang itu ya ditimpakan oleh Allah ke Dukuh Legetang tadi itu. Habis satu dukuh. Di prasasti yang ada itu tertulis 332 orang terkubur, yang orang desa situ asli, dan 19 tamu. Ya. Nah, ini terjadi di negeri kita belum lama, tahun 1955. Bukan longsor. Kalau longsor itu ya di lembah yang lain mungkin tertimpa juga. Ini khusus di daerah situ, dan gunung itu berubah, yang tadinya lancip tiba-tiba atasnya habis. Ya, seperti dipotong gitu, ditimpakan itu. Nah, kalau nggak percaya silahkan datang ke sana, Bapak tanya ke orang-orang tua di sana, atau sekarang nanti searching, ya, berselancar di Google, di YouTube, ya, ceramah para ulama segala macam banyak menceritakan peristiwa ini. Ketika satu kampung semuanya maksiat, ya, dan tidak ada yang berupaya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi kemaksiatannya demikian rupa, mengerikannya, menjijikkannya, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Belum di neraka, ini baru di dunia. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalannya sekarang ini, ya, kejadian-kejadian seperti itu makin hari makin marak. Ya. Normalnya manusia itu laki-laki dan perempuan.
Laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah, sama-sama terikat dengan hukum syariat. Mereka semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan anugerah Allah berupa gharizah. Gharizah itu naluri. Salah satu nalurinya namanya gharizatun nau', naluri melanjutkan keturunan. Mazahir atau manifestasinya adalah laki-laki senang perempuan. Jadi bapak ada rasa senang dengan istri, istri bapak ada rasa senang dengan bapak, itu normal. Yang tidak normal adalah laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Dalam bahasa Nizamul Uqubat, termasuk dalam bahasa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 57 tahun 2014 yang mengatakan bahwa aktivitas lesbian, gay, biseksual, transgender itu haram dan perbuatan itu jarimah. Jarimah itu kejahatan. Dalam pandangan syariat Islam termasuk kejahatan pidana menurut syariat Islam. Ya. Walaupun menurut orang-orang sosiologis kemudian kesehatan itu penyimpangan, penyakit dan lain-lain. Ya. Dalam pandangan Bapak membaca seluruh kitab-kitab terkait dengan ukubat, terkait dengan sanksi, terkait dengan had, itu jarimah. Jarimah itu artinya kejahatan. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian, normalnya laki-laki senang dengan perempuan? Untuk apa? Libaqa'in nau', untuk melanjutkan keturunan. Iya kan? Dan satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan sekarang ini sesuai dengan syariat adalah dengan menikah. Makanya menurut syariat Islam yang namanya menikah itu harus ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga harus ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau ada laki-laki kawin dengan laki-laki tidak sah menurut syariat Islam, tidak sah menurut hukum di Indonesia, hukum positif. Maka mereka, ya, kalangan jaringan LGBT ini berupaya untuk merevisi, mengamandemen, mengganti Undang-Undang Nomor 174, ya, supaya Undang-Undang Perkawinan itu netral gender. Nah, netral gender itu tidak usah tengok jenis kelaminnya lah. Hari ini mungkin Bapak terasa aneh dan kita hari ini nengok orang-orang seperti itu jijik. Tapi Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, kita tak tahu apa yang terjadi 5, 6, 10 tahun yang akan datang. Ya. Ini perbuatan yang menjijikkan. Perbuatan kejahatan. Seanjing-anjingnya anjing, seanjing-anjingnya anjing jantan, dia itu ngejar anjing betina. Iya kan? Supaya dapat anak. Tapi ini gagah, ganteng, kadang-kadang bercambang, melambai. Siang Susanto, malam Susanti. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya. Ya, ngeri-ngeri Pak sekarang. Bukan, kalau dulu kan konvensional di pinggir-pinggir jalan, ya, pulang subuh, bencong namanya. Sekarang gagah-gagah. Ya, ganteng-ganteng. Ya. Nah, fenomena yang sangat mengerikan itu tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang dewasa. Pekan yang lalu ada pertemuan, ya, membahas fenomena itu di Pekanbaru. Terbatas, ada riset seorang dosen dari Universitas Lancang Kuning dan Universitas Riau. Itu juga ada testimoni dari beberapa pengelola sekolah. Ini kejadian di TK, Pak, di Pekanbaru. Dari mana anak TK? Handphone. Anak TK itu nggak ngerti, ada gambar seperti itu, adegan seperti itu, dicobalah ke kawan-kawannya. Ketahuan bu gurunya cerita, akhirnya perlu waktu 8 bulan untuk memperbaiki, mendudukkan itu. Dibuat aturan ketat, tidak boleh masuk kamar mandi berdua. Kadang-kadang kan berdua sama-sama laki-laki nggak apa-apa, sama-sama laki-laki ini. Yang nggak boleh kan laki-laki masuk dengan perempuan. Ternyata sekarang ngeri bu, ya, laki-laki dengan laki-laki masuk kamar mandi, apa yang dilakukan? Anak-anak itu TK nggak ngerti. Ini kan cuma main-main bu, gitu. Mainan. Ya, padahal dia mempraktekkan apa yang dia tonton di handphonenya. Ya. Nah, kalau bapak-bapak sekarang, ya,
tertarik dengan ibu-ibu itu biasa. Tapi yang ngeri kan banyak fenomena sekarang. Ibu-ibu ke salon, berdandan cantik jelita. Ya kan, Bu? Iya, Bu. Ya karena ibu-ibu tentu cantik, ya kan? Biaya mahal beli bedak, beli skincare. Bahkan coba tengok anak-anak muda sekarang, anak gadis itu lebih banyak mana biaya skincare-nya dengan biaya SPP. Skincare-nya kan? Betul kan? Skincare, MS Glow. Udah cantik ibu ini, ternyata bapaknya punya pacar baru, laki-laki. Wah, ini naudzubillah banyak sekarang, Pak. Yang lebih mengerikan itu ada anak-anak pelajar SMP di Pekanbaru ini open BO laki-laki dengan laki-laki. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini terjadi di sekitar kita. 2 pekan yang lalu sampai Pak Gubernur dalam acara seperti ini, gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Waton, mengungkapkan hal yang sama, fenomena seperti ini. Beliau sangat terkejut karena salah satu ketua organisasi jaringan LGBT nasional itu dari Riau. Ya, orang Riau. Ya. Nah, hari ini mungkin kita bisa geleng-geleng kepala, kita mungkin bisa terkejut, ya. Yang kita hadapi ini ternyata bukan hanya di tingkat lokal, tapi jaringan global. Ya. Pertama, mereka ini ya didukung oleh UNDP. Nah, saya pernah punya file-file hasil pertemuan mereka dan ini dinyatakan tegas oleh Pak Profesor Mahfud MD. Jadi UNDP itu mensupport ratusan miliar untuk mengedukasi publik di Indonesia agar menghormati LGBT dan mendampingi agar ada upaya legalisasi LGBT di Indonesia, termasuk legalisasi perkawinan sejenis. UNDP itu United Nations Development Program, badan PBB dunia ini untuk pembangunan, ya, badan pembangunan dunia. Cari aja di Google itu UNDP LGBT Indonesia, itu muncul berapa sumbangannya ke Indonesia itu, berapa miliar, ya. Untuk apa? Mensupport LSM yang pro LGBT. Berapa organisasi yang mendukung LGBT? Pak, LGBT itu mereka terorganisir. Ada koordinatornya, ada sekretaris, bendahara, dan mereka membuat agenda. Berapa jumlahnya organisasi mereka? 119 organisasi. 119. Dan mereka bukan hanya didukung oleh badan dunia yang namanya UNDP, tapi disupport pendanaannya oleh 379 ya perusahaan-perusahaan besar dunia di Amerika dan Eropa. Ya. Perusahaan-perusahaan MNC, multinational corporate, perusahaan besar dunia. Bapak Ibu tengok handphone anak-anak kita, atau Ibu jangan-jangan yang muncul itu. Saya pekan yang lalu hari Ahad ngisi di Panam, masjid seperti ini, tapi temanya enggak ini, tema tentang biasa. Ada yang cerita-cerita, akhirnya cerita keluarganya habis menikah, ya, menikah besar-besaran, ya, calon suaminya dari Batam. Nah, ternyata ya memang dikira istrinya ini normal, punya anak, tapi sering datang teman laki-lakinya. Dia bilang ini kawan kerja, kawan lama, satu proyek, tapi sering istrinya tidur di kamar, dia tidur berdua sama laki-laki itu, ya. Diintip oleh istrinya, ternyata berhubungan, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang seperti ini ternyata, ini cerita nyata. Di suatu tempat ada terjadilah pernikahan, ya. Nikahnya normal, laki-lakinya nampak normal, enggak ada nampak melambai dong. Enggak nampak melambai itu, nampak gagah-gagah. Bahkan badannya kadang-kadang six apa namanya? Six pack, ibu-ibu tahu. Tegap gagah gitu kan. Nikahlah. 3 bulan bininya ini tak ada disentuh sama sekali. 3 bulan tak disentuh. Akhirnya curiga lah istrinya kan, kok 3 bulan ini tak diapa-apakan. Ya, dibiarkan istrinya mengangu 3 bulan.
Akhirnya istri memberanikan diri membuka dompetnya. Isinya itu gambar-gambar laki-laki pacarnya. Ya. Nah, ini jadi di tingkat anak-anak, pelajar, anak-anak muda sampai yang mengerikan itu di tingkat-tingkat elite kita khawatirkan. Ya, di tingkat elit jaringan mereka. Karena mereka disupport oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar yang sudah populer kita tahu, walaupun diri kami tak apa-apa karena semua sudah tahu kan, Starbucks Cafe, Nike, jaringan Facebook, macam-macam itu. Coba ibu nulis kritik LGBT di status Facebook, dihapuslah, di-ban langsung itu statusnya. Ya, bahkan ditutup akun ibu beberapa waktu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini realitas yang kita hadapi saat ini. Ya, ada propaganda internasional. Ini belum lama Bapak, jaringan internasional komunitas pelangi. Bapak ada yang nonton Piala Dunia kan? Ada, nonton, tertonton lah. Jerman kemarin ketika mau tanding nutup mulutnya, tengok. Ya, kenapa? Karena dilarang oleh pemerintah Qatar menggunakan simbol di lengan kirinya pakai pelangi LGBT. Padahal Jerman negara pertama yang mendukung LGBT itu Jerman. Ya, tahun abad 19 mulai mereka. Kemudian mulai membuat jaringan internasional komunitas pelangi itu tahun 1990 baru. Tahun 1990 baru berapa tahun? 40 tahun. 30 tahun ya. Baru 30 tahun. Sebelumnya di Amerika ini dianggap hina, aib, dihukum dengan keras. Sekarang sudah 30 negara melegalkan perkawinan sesama jenis. 30 negara. Yang masih bertahan menolak itu negara-negara mayoritas muslim. Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, termasuk Indonesia. Nah, sekarang target utama ya mereka secara internasional adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Kalau sempat keluar di undang-undang nanti dibolehkan itu di amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, udahlah. Ya. Nah, karena mereka sudah bergerilya. Jumlah data resmi, Bapak cari di Google ya, data resmi berapa jumlah mereka di Indonesia? Penganut lesbian, gay, biseksual, transgender. Transgender itu dia merubah kelamin, Bu. Jiwanya menurut dia, jiwanya laki-laki, ya, tapi badannya perempuan. Jiwanya perempuan tapi badannya laki-laki. Akhirnya dia enggak selera nengok laki-laki kalau padahal dia perempuan. Enggak selera nengok perempuan padahal dia laki-laki. Akhirnya tukar kelamin. Seperti siapa yang terkenal? Ibu-ibu apa lah? Apa tes aja. Ya. Nah, jadi ganti kelamin. Kalau pas marah si Lusin, siapa namanya tadi? Ibu-ibu apa tuh? Itu kan keluar suara laki-lakinya kan? Tapi hari-hari dia suaranya pura-pura perempuan. Ya. Nah, kalangan mereka ini LGBT ini jumlahnya di Indonesia sudah 1.100.000 orang. 1.100.000 orang. Terorganisir. Sementara kita umat Islam ini pecokak. Iya kan? Disuruh ribut persoalan-persoalan khilafiyah, disuruh berantem mau pilpres mau pilkada segala macam. Mereka terorganisir, mereka melobi sana, melobi sini, disupport dana ya untuk melegalkan mereka. Nah, ini bahaya apa tidak, Bu? Bahaya. Kalau mungkin ditafsirkan setan itu menggoda manusia itu dari aliran darah. Sekarang tidak hanya aliran darah, lewat sinyal handphone, iya kan? Ibu, mungkin nggak ibu mengawasi anak 24 jam? Enggak. Di sekolah dia. Sekarang kurikulum merdeka, pakai handphone. Ya. Ibu bapak guru enggak boleh seperti dulu kepada anak muridnya. Mereka anak-anak murid sekarang lebih bebas. Alasannya buka ngerjakan PR, matematika, fisika, kimia. Kalau dalam jurusan mungkin tafsir, hadis segala macam. Tapi kemudian apa yang ditengok? Bapak ibu coba sekarang buka Google, ya, buka aplikasi tafsir. Setelah itu muncul
tayangan tidak senonoh, betul nggak? Padahal kita mau buka ayat Al-Quran. Nah itu coba kalau yang buka anak kita, kadang-kadang yang tak senonoh tuh, apalagi di TikTok misalnya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, anak kita belum paham, ditengok, nah ini mainan katanya, ya akhirnya kecanduan, jadilah mereka, direkrut mereka. Naudzubillah min dzalik. Nah jadi ini jaringan global. Kemudian mereka membuat propaganda. Propagandanya apa? Bahwa aktivitas LGBT Q I plus banyak macam-macamnya Pak, ya itu adalah perbuatan yang merupakan hak asasi manusia. Nah, itu targetnya mereka, propaganda. Ini HAM. Orientasi seksual itu HAM. Makanya di KTP itu tak perlu ada agama ditulis, tak perlu ada jenis kelamin. Nanti itu kayak gitu. Ya udah foto aja sama nik. Nah, target mereka tak perlu jenis kelamin, tak perlu agama. Ya di dalam KTP target mereka. Nah jadi sekarang alhamdulillah masih adalah foto kita, ada KTP, ada agama. Jadi kalau ada ketemulah jenazah di pinggir jalan, tahu oh ini orang Islam. Nah kita perlakuan terhadap jenazah muslim dengan non muslim kan beda. Kalau seandainya ketemu jenazah nggak ada agamanya, ini kita apakan ini? Iya kan? Kalau kita sholatkan, ternyata dia non muslim, kan? Itulah perlunya tetap ada kolom agama di KTP. Ibu pernah dengar nggak ada tokoh nasional menyarankan tidak perlu kolom agama? Pernah nggak? Itu kira-kira setuju apa tidak? Nah, alhamdulillah. Kalau rajin ke masjid pasti nggak setuju. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaringan yang internasional, support dana dari perusahaan-perusahaan internasional besar-besar, ya. Kemudian propagandanya HAM. Propaganda ini kan HAM. Orang orientasi seksual itu mau laki-laki senang dengan perempuan, urusan dia. Negara nggak usah campur tangan urusan ranjang, nggak usah campur tangan urusan privat. Tapi begitu ada bapak baik-baik dengan istri, bapak nikah lagi, mereka ribut. Mereka poligami anti. Kalau ada anak-anak nikah, ya dengan laki-laki dengan perempuan, misalnya belum cukup umur 17 misalnya kan, itu dicemahin, habis diserang. Kayak kasus mereka menyerang Agim dulu kan, poligami. Mereka menyerang Syekh Puji misalnya. Orang nikah sah, yang perempuan mau, orang ribut, akhirnya masuk penjara Syekh Puji, ya kan? Yang nikah sah sesuai syariat, mereka hajar. Mereka ini paling tidak suka dua hal. Yang pertama jilbab, yang kedua poligami. Saya bukan berarti menyuruh bapak ibu poligami, enggak, itu urusan pribadi lah. Tapi karena itu dibolehkan syariat, mereka itu menghajar Islam dengan cara itu. Tapi di sisi yang lain, mereka mengatakan kalau urusan orientasi seksual, laki-laki mau kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mau ganti kelamin, urusan pribadi, ngapain campur tangan kalian? Giliran bapak tambah bini, mereka ribut. Kalau yang ribut bininya tak masalah, ngapain orang-orang liberal itu ikut ribut, ya kan? Nah, jadi yang mereka ini menyerang syariat, mereka di sisi yang lain mereka berbuat maksiat. Nah, jaringannya internasional. Payung mereka adalah hak asasi manusia. HAM. HAM itu apa? Manusia itu suka-suka dia, hak asasi lah. Mau agamanya apa, mau berbuat apa, mau bahkan aborsi pun, ibu misalnya membunuh anak kandungnya sendiri, alasannya HAM. Ya. Nah, jadi yang jadi persoalan, kemarin sempat sebagian kalangan ingin memasukkan pasal LGBT ini di KUHP, tapi tidak berhasil. Jadi di KUHP yang baru disahkan Selasa 6 Desember kemarin ini, itu tidak ada menyangkut LGBT. Artinya KUHP ini yang baru, ini KUHP sebelumnya kan warisan Belanda, yang baru ini netral gender. Sebetulnya waktu itu Pak Mahfud berharap nanti di LGBT ini ada sanksinya lah di KUHP. Ternyata yang terbaru yang muncul tidak. Ibu tahu, Bapak tahu, waktu itu ada utusan LGBT dari Amerika ke Indonesia,
ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia, dan ini ternyata kenapa mereka kembali? Kenapa utusan ini kembali? Sebagian mengatakan misinya udah nyampe. Misinya LGBT tidak masuk di KUHP. Ya, bukan berarti hebat kita nolak mereka. Tolak. Belum nyampe udah misinya nyampe. Ngapain datang ke sini? Ngerti maksudnya enggak? Nah, itulah tekanan-tekanan internasional ke diri kita. Artinya begini, seandainya di Tanah Merah ini, Pak Kepala Desa, ada satu rumah itu orang itu kerja. Malam itu main musik dangdung, ternyata laki-laki semua. Main naudzubillah pesta gay. Bapak tetangganya kanan kiri datang, nempelengi mereka. Bapak yang masuk penjara, bukan mereka. Bapak bawa mereka ke polisi bingung pakai pasal apa. Iya kan? Oh, bertentangan dengan Pancasila. Iya kan, itu harus jelas. Pancasila bertentangan dengan keutuhan yang Maha Esa. Iya. Iya kan? Tapi undang-undang secara eksplisitnya mana? Tak ada. Kecuali Bapak Ibu ini kompak satu desa, dikomando oleh ketua masjid, RT RW, kepala kades, rame-rame menggusur mereka, boleh, karena itu mereka sudah mengganggu ketentraman masyarakat, itu bisa. Tapi kalau tetangga, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu jago kan, jago silat, datang nempelengi yang LGBT mereka itu, tapi biasanya mereka tenaganya kuat-kuat. Jangan-jangan Bapak nempelengi Bapak yang habis. Ada kawan saya, ya, sekarang pengacara hebat di Jakarta. Waktu mahasiswa itu menasehati bencong depan rumah sakit Eka Hospital. Dulu kan banyak itu. Dulu. Sekarang tidak ada, alhamdulillah. Kalau nggak salah nggak ada, saya nggak tahu. Tapi karena saya nggak pernah monitor. Dia berdua, dinasihati melawan. Akhirnya kawan saya dikejar sampai dari depan Eka Hospital sampai Simpang Arengka. Ya, nah, ini mahasiswa UIN waktu itu. Jadi kalah Pak, kalau Bapak berantem sama mereka kalah. Mereka ototnya kokoh-kokoh, ya. Nah, jadi kita berharap ada payung hukum. Sekarang di Indonesia ini tak ada payung hukum. Kemarin Jumat yang lalu, bukan Jumat minggu yang lalu, itu para tokoh ngumpul di lantai 8 kantor gubernur. Itu berharap ada perda atau pergub. Pusing, tidak ada, karena tidak ada payung hukumnya. Undang-undang di atasnya tidak ada. Ini kan negara Melayu identik dengan Islam. Haruslah dibuat aturan supaya Pak RT RW, Pak Kades ada aturan legal. Kalau seandainya kejadian itu ada di tengah masyarakat, ada Satpol PP pun eksekusi ada dasarnya kan, perda. Tapi membuat perda itu kan harus ada undang-undang di atasnya. Apakah peraturan pemerintah atau undang-undang, KUHP dan lain-lain? Tidak ada. Nah, ini persoalannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fenomena yang kita hadapi saat ini, ya. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. LGBT atau perubahan jenis kelamin dan lain-lain. Nah, banyak beberapa kecolongan kemarin viral di beberapa tempat itu sudah nikah sesama jenis di Indonesia ini. Naudzubillah min dzalik. Kenapa ini kita bahas? Bapak Ibu sekalian, seluruh pelanggaran syariat itu pasti membawa keburukan. Sebaliknya kalau syariat ini kita amalkan pasti membawa kebaikan. Haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Kalau syariat agama Allah ini kita amalkan pasti baik. Kalau di individu, jadi individu yang soleh-solehah, tenang hatinya, bahagia jiwanya. Kalau rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Kalau rumah tangga itu ikut syariat. Negeri yang ikut syariat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau syariat Allah ini dilanggar, termasuk yang terkait dengan maksiat yang mengerikan ini, maka akan ada dampak buruk. Dampak buruk secara individual, penyakit. Banyak disebarkan virus HIV melalui aktivitas menjijikkan inilah, ya, melalui hubungan seksual sesama jenis ini, ya. Yang berbeda jenis saja kalau zina juga tersebar. Nah, ini sama jenis pula, gonta-ganti pasangan. Sakit HIV AIDS, cacar monyet misalnya. Walaupun tidak semua orang yang kena HIV AIDS atau cacar monyet itu gara-gara itu, bisa jadi tertular, ya, suaminya yang degil, istrinya baik-baik.
suaminya entah kemana-mana studi banding, pulang-pulang bawa virus, istri yang baik-baik itu tertular. Nah ini naudzubillah min dzalik, bapak-bapak makanya ngaji, kalaupun pergi keluar yakin senantiasa diawasi oleh Allah, jadi setia sama istrinya, ya. Nah jadi ini penyakit. Yang kedua, nggak punya keturunan, nanti habis bangsa manusia ini, iya kan? Ada nggak perkawinan laki-laki dengan laki-laki kemudian hamil? Nggak ada. Perempuan kawin dengan perempuan punya anak? Nggak ada. Mereka punya alasan, kan saya bisa adopsi atau bayi tabung. Nah, pakai, jadi perempuan dengan perempuan pasangannya ini kemudian ya pakai laki-laki juga yang lain di bank sperma, akhirnya hamil pasangannya bisa, ya. Jadi pasangan LGBT punya anak, nah, tapi bayi tabung, ya spermanya sperma laki-laki lain dari bank sperma, ada seperti itu. Tapi mereka tidak akan punya keturunan. Ini dampak buruk yang kedua. Yang ketiga, biasanya di kalangan mereka ini sadis-sadis, Pak. Masih ingat kasus Rian dulu? Masih ingat Rian yang memutilasi Jombang, dari kampung kami itu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Mana kampung Jombang? Oh, tetangga Rian. Enggak. Ya. Itu sadis rata-rata. Beberapa tahun yang lalu di Inggris, Indonesia ini ngetop berita dunia. Ada seorang mahasiswa dari Indonesia, Reinhard Sinaga, dalam waktu 18 bulan memperkosa 159 laki-laki. Itu hebatnya orang Indonesia, ya. Diobrak-abrik Inggris sama dia sendiri. Ingat ya, Reinhard Sinaga. Orientasinya mengerikan ya. Dalam waktu 18 bulan memperkosa 150. Yang diperkosa, yang suka masuk sama suka banyak lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini kita kira kalau ada orang Indonesia seperti itu di luar negeri, Ibu bangga atau malu? Malulah. Kalau naudzubillah di keluarga besar kita ada yang seperti itu, Ibu bangga atau malu? Malulah. Nah inilah makanya PR kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan doa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu kita tak ada terlaknat seperti itu, ya. Ini dampak individual. Nah belum lagi dampak secara massal, yakni datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bencana itu sudah datang, maka tak milih-milih, ya. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ayat 25 surat Al-Anfal. Takutlah kalian kepada adab Allah, takutlah kalian kepada Allah. Fitnatal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang kalau tiba azab itu tidak hanya menimpa orang-orang jahat saja, yang baik pun kena. Naudzubillah, misalnya di suatu kampung ada maksiat, merampok, perzinahan, LGBT, ya, kita terpropaganda oleh HAM yang maksiat-maksiat lah, emang gua pikirin bukan urusan saya, ya kan? Karena urusan HAM lah. Yang sholat, yang dikir-dikir, ya, yang penting tidak saling mengganggu. Yang maksiat-maksiat, yang taat-taat. Maka ketika datang azab, apakah namanya gunung Merapi meletus, apakah yang namanya gempa itu atau tsunami, tidak milih-milih. Yang sedang tahajud kena, yang sedang maksiat kena, anak-anak kena, nenek-nenek kena, ya, yang sedang maksiat kena, yang sedang taat kena. Jadi ini persoalannya. Makanya kita punya kewajiban untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Itulah kewajiban dakwah, itu lekat kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Lengket, ya, pada kita semua, mengingatkan. Walau kadang-kadang disalahpahami. Ini kan urusan saya. Ya, saya suka misalnya laki-laki suka dengan laki-laki, ngapain kau campur tangan? Itu persoalannya. Ya, maka yang mungkin itu nanti sanksi sosial. Nah, Nabi bahkan menjelaskan dalam hadis sahih, ma dhahara fi qaumir riba
wazina illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum sudah melakukan riba secara terang-terangan. Di dunia khususnya di Indonesia sekarang riba terang-terangan enggak, Bu? Terang-terangan apa tidak? Terang-terangan. Ya, bunga bank itu kan riba. Terang-terangan. Dijadikan regulasi malah. Wazina, zinanya pun terang-terangan. Ada enggak Ibu pernah nonton seorang perempuan ya setelah berzina malah konferensi pers di TV? Ya, enggak malu-malu lagi. Ya, artis-artis sebagian lah ya yang suka itu. Bahkan naudzubillah min dzalik, ya Allah, ini tidak terjadi di waktu kita masih kecil, Pak. Sekarang pelacur-pelacur itu namanya pekerja seks komersial itu mempromosikan dirinya tidak malu-malu di YouTube, TikTok, di Facebook live streaming, ya. Bahkan di akun Twitter. Akun Twitter itu kan akun biasanya pembahasan politik, ekonomi gitu kan. Coba kalau pagi ini apa yang viral apa? Nggak usah buka ya. Saya kadang-kadang buka ingin apa sih viral hari ini, persoalan ekonomi, politik, sosial gitu. Tahu-tahu itu, Pak, yang viral. Seorang menjajakan badannya, perempuan-perempuan itu secara demonstratif, tak malu-malu. Maka hati-hati, Bu. Kalau ibu-ibu mungkin bisa menjaga dirinya, ya, karena memang udah tua, ya. Tapi anak-anak, ya, kalau makin tua kan ibu-ibu ini makin dingin, betul nggak? Nggak selero lagi nengok bapak-bapak, ya, itu bahaya juga. Maka ibu-ibu tetap harus menjaga diri, karena bapak-bapak ini makin tua bukan makin dingin, ya, makin tua bapak-bapak ini makin berminyak. Maka ibu-ibu jangan dicuekin bapak-bapaknya ini, nanti mikir yang enggak. Ya kalau mikirnya nikah lagi yang secara sah, ya. Kalau enggak, ya maka ibu-ibu walaupun sudah umurnya 50, 60 tetap merawat diri, jaga kesehatan, ya, supaya bisa melayani bapak-bapak dengan baik, ya, melayani bapak-bapak. Sekali lagi, bapak-bapak ini makin tua makin mengerikan. Betul enggak, Pak? Alah, bapak enggak usah pura-pura. Sementara ibu-ibu sudah menopause itu makin tua makin dingin. Enggak selera nih kok bapak-bapak itu. Ya. Bukan rahasia umum itu. Saya kemarin soalnya ngisi webinar, itu ada ibu-ibu curhat kayak begitu. Ya. Webinar gitu kan. Kami ini Pak, apalagi kami ini yang KB nih, biasanya kalau sudah ini dingin sama Pak, gimana caranya? Nah, itu pula. Tapi bagaimana caranya? Enggak usah kita bahas di sini nanti. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ibu-ibu ini penting supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tetap mesra, ya. Walaupun kalau menurut Al-Qur'an kemesraan suami istri itu kan ya mawaddatan warahmah. Ya, mawaddah itu senang sayang karena fisik. Bapak senang karena ibu karena masih cantik dulu pengantin baru, umur 27. Coba kalau sekarang umur 72. Lah keriput. Ya. Lah serak-serak, ya kan? Aromanya pun remason, ya kan? Tak lagi harum lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu mawaddah. Tapi kalau rahmah, kasih sayang itu bukan semata persoalan fisik, tapi karena persoalan ruh. Jadi karena Allah sayang. Ibu ketika sakit, bapak ini kalau benar-benar sayang sama ibu itu makin sayang kalau ibu sakit. Tapi kalau sayangnya pura-pura, ibu dicampakkan, ditinggal, dibentak-bentak ibu. Tapi kalau ibu sakit, demam, flu, kena tipes atau apa, bapak ini makin sayang sama ibu. Ya, mau dinas luar dibatalkan karena istrinya sakit. Ya, nah jadi itu kenapa? Padahal ibu tak cantik lagi, bapak masih gagah. Kenapa? Rahmah tadi. Mudah-mudahan adalah rahmah di hati bapak-bapak sekalian ya. Ada, Pak. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Lantas bagaimana solusinya? Tidak ada jam, lupa buat jam saya ini. Udah masuk belum? Berarti tinggal nambah 5 menit lagi, ya kan? Baru masuk suruk ya, tambah 10 menit lagi, ya. Bagaimana solusinya? Ini kan cerita masalah aja dari itu. Bagaimana solusinya kalau kayak gitu? Kalau masalah aja kita juga udah tahu solusinya bagaimana.
Yang pertama, solusi itu setidaknya kita ada 3 qol'ah. 3 qol'ah. Qol'ah itu benteng. Benteng yang pertama adalah rumah tangga. Benteng pertama. Inilah yang masih ada sekarang. Kita semua hafal ayatnya. Bulan yang lalu kita juga sebut ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu wahai bapak-bapak, wahai ayah-ayah, wahai suami-suami, dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka, dari maksiat, dari LGBT, dari perzinahan, dari korupsi, dari pergaulan bebas, dari narkoba, ya. Jagalah, jaga. Dengan apa menjaganya? Kata Sayyidina Ali, dengan pendidikan. Pendidikan apa? Agama. Jadi bapak-bapak dulu, alhamdulillah ini kan ini termasuk walaupun hujan jamaahnya tetap istiqomah ini. Masjid Al-Hidayah ini luar biasa. Mudah-mudahan terus tambah terus ya kan. Tambah semangatnya, tambah kualitasnya, tambah jamaahnya. Nah, kalau bisa nanti ajak anak-anaknya Bu, yang remaja, yang pemuda, ya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, jaga diri kita dengan apa? Makin kokoh akidahnya. Kokoh akidahnya, yakin kita ini makhluk Allah, kita diciptakan oleh Allah, diawasi malaikat kanan kiri. Allah pun menyaksikan, wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum suhuda. Allah menatap terus sehingga walaupun jauh dari istri kita diawasi oleh Allah. Ya, ibu sayang suami, khawatir sama suami, tidak mungkin ngawasi suami 24 jam. Emang tidak cari nafkah? Emang tidak berinteraksi dengan lain-lain di luar sana, termasuk perempuan yang lebih cantik dari ibu, iya kan? Atau dengan laki-laki LGBT, jangan-jangan. Ibu juga curiga, ada nggak ini ibu, cewek yang nelpon suami saya? Ada, alhamdulillah. Yang nelpon namanya laki-laki semua. Ternyata, ya, naudzubillah min dzalik. Ternyata kejadian seperti itu. Nah, makanya ini harus kokoh akidahnya. Bagaimana kokoh akidahnya ini? Ngaji, belajar. Oh kan sudah sarjana, sudah alumni UIN, sudah alumni pesantren. Kita ini tetap sampai mati harus ada saling mengingatkan. Celakalah kita kalau di suatu masa tidak ada satu orang pun yang kita segani. Tidak ada satu orang pun yang berani nasihati kita. Bersyukurlah kita kalau di suatu masa kita hidup ini masih ada yang berani negur kita. Berani, apakah itu emak kita, bapak kita, datuk kita, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, ketua masjid, Pak Ustadz, masih mau datang mengingatkan kita. Bersyukurlah, itu anugerah dari Allah. Tapi suatu hari tak ada orang yang berani. Karena kita hebat, mungkin karena kaya, karena kedudukannya, karena jabatannya, orang segan mengingatkan. Itu celaka. Karena kalau seperti itu, yang membisiki kita siapa? Iblis. Bukan orang soleh yang bisiki, iblis. Jadi sombong, jadi apa, ya, akhirnya jadi maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya, inilah yang pertama, benteng rumah tangga. Dengan apa? Dengan agama. Tak ada lagi yang lain. Dengan apa coba? Ya, ada orang tua di sini, anaknya hebat, pinter, disekolahkan sampai ke luar negeri Inggris. Pulang-pulang, tak usah saya sebut namanya, karena ini pasti nanti kalau sebut ribut, ya, karena orang ternama di Riau. Ya, pulang-pulang di Pekanbaru, alumni Eropa mendukung LGBT. Mau apa bapak? Dari keluarga terpandang, alumni Inggris. Ya, sampai di sini mereka yang mengorganisir. Dia ini orang-orang hebat. Nah, tiba-tiba datanglah mahasiswa UIR ngasih nasihat. Engkau apa? Sekolah di Marpoyan. Aku sekolah di London. Kan? Nah, jadi di Cemeh yang sekolah Marpoyan tadi. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, itu kalau tidak punya pondasi agama. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sekolahkan anaknya kemanapun, tapi pastikan udah kokoh akidahnya. Ya udah kokoh di rumah tangga ini, udah kokoh. Udah yakin dia dengan Allah, seyakin-yakinnya. Dia cari ke sana itu bukan hanya untuk cari kerja, bukan hanya supaya hebat, bukan hanya cari gelar, tapi dia mungkin belajar sains segala macam untuk kejayaan Islam gitu. Jadi, anak kita bolehlah belajar sains ke Eropa, ke Amerika, tapi untuk apa nak? Engkau menguasai mikrobiologi, menguasai ilmu pesawat terbang, menguasai teknik, menguasai sains untuk membela Islam. Ya, bukan untuk kaya-kaya. Nah, bergaul lah. Tetangga saya ada yang S3, pengurus masjid juga dengan saya, itu yang alumni Inggris. Tadi malam saya tanya, di Inggris itu bebas lah, di kampus itu bebas mereka melakukan,
ya, laki-laki, perempuan, bahkan ketika hari ulang tahun LGBT di resmi ya, kedutaan besar Inggris di Indonesia, bendera Inggris sampingnya bendera LGBT. Sempat ribut kan waktu itu 17 Mei kemarin sempat ribut kita, di samping bendera Inggris bendera LGBT. Ternyata di kampungnya sana juga kayak gitu. Nah, inginnya mereka seperti itu, nanti di samping bendera merah putih bendera pelangi. Mau nggak kayak gitu kita? Nah, mungkin kita tidak mau. Bagaimana dengan anak kita nanti? Kalau anak kita pikirannya udah liberal, pikirannya HAM, ada asasi manusia saya, mau saya suka laki-laki, mau saya suka perempuan, mau saya heteroseksual segala macam, itu urusan pribadi saya. Kalau pikirannya seperti itu, rusak. Makanya anak kita pikirannya, hatinya harus Islam. Saya ini hamba Allah, tunduk dengan syariat Allah. Saya takut melawan syariat Allah. Saya takut berbuat dosa. Ya, saya takut masuk neraka. Itu harus ada. Maka harus dari kecil dijelaskan tentang kewajiban taat dengan syariat agama Allah. Nak sholat, oke. Nak membaca Quran, nak belajar tahsin. Nak ini halal, ini haram. Jadi dari kecil anak harus tahu mana baik, mana buruk, mana terpuji, mana tercela. Adalah salah kalau sebagian kalangan psikolog mengatakan jangan bilang jangan ke anak-anak. Jangan bilang dilarang. Itu sesat tuh. Al-Quran itu isinya kayak gitu. Ada larangan, ada perintah. Ya bunayya, la tusyrik billah, ya kan? Duhai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Kan ada juga kan motivator guru-guru ngasih tahu, jangan bilang jangan ke anak, malah dikerjakan. Enggak lah. Anak itu harus tahu. Ketika anak kita berbuat tidak baik, ibu harus menampakkan kemarahan. Jadi ketika anak kita sholat ke masjid, ibu harus menunjukkan kesenangan. Aduh, senang dipeluk, mantep kok nak. Jadi kita senang kalau anak kita taat kepada Allah. Kita marah kalau anak kita maksiat kepada Allah. Ya, jadi sehingga kalau dia mau meskipun jauh dari kita, anak kita itu dia ingat emaknya, ya Allah nanti emak saya marah ini kalau saya tak sholat. Ya Allah ini emak saya nanti marah nanti kalau saya narkoba. Itu penting dikasih tahu dari sekarang, dari kecil anak cucu kita. Ini yang pertama. Yang kedua harus ada kontrol sosial. Jadi benteng pertama keluarga, benteng kedua masyarakat. Itulah gunanya kita tidak boleh mengabaikan masyarakat itu. Jangan kita ini hidup seperti hidup sendiri di dunia ini. Kita bertetangga, baik dengan tetangga, bermasyarakat, ikut wirid, ikut arisan, ikut kegiatan RW, RT, ya, supaya kita tahu apa yang terjadi di kampung kita. Peduli bukan hanya persoalan jalan, iya, tapi persoalan-persoalan kemaksiatan. Sehingga kalau ada apa-apa kita cepat responnya. Kalau lambat sudah menggurita jadi kanker, payah. Ya, itulah kita manfaatnya bermasyarakat. Ya, itu untuk apa? Ketika kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kalau kita lakukan rame-rame, insya Allah kita berhasil. Tapi kalau kita lakukan hanya jamaah masjid 20-30 orang yang berat. Tapi kalau semua kalangan masyarakat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan jadi. Dan yang terakhir, benteng terakhir itu negara mestinya. Dengan apa? Dengan undang-undang. Syariat Islam itu hukuman bagi para pelaku LGBT itu apa? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Kalau kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat orang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatannya kaumnya Nabi Lut, maka faqtulul fa'il, bunuhlah subjek, wal maf'ul bih, dan objeknya sekalian. Apakah dia laki-laki dengan laki-laki? Maka Nabi menyebut subjek dan objek, tidak nyebut laki-laki perempuan, tidak nyebut suami istri. Yang disebut Nabi subjek dan objek. Nah, bagaimana caranya? Ini para ulama generasi sahabat yang berbeda. Ada yang mengatakan jadi perbedaan di kalangan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, itu hanya perbedaan cara membunuhnya. Ada yang mengatakan sebagaimana yang disampaikan Sayyidina Ali itu, ya dengan benda keras seperti dirajam. Ada yang kedua pendapatnya dibakar. Ya. Yang ketiga ini yang masyhur pendapat Abdullah bin Abbas, dia diletakkan di tempat paling tinggi di daerah itu.
Kalau di pegunungan gunung puncak paling tinggi. Kalau di Pekanbaru mungkin yang paling tinggi apa gedungnya? Surya Dumai. Hah? Kantor gubernur. Ayani ya, the peak gitu ya. Nah, di situ habis itu dicampakkan ke bawah. Itu menurut syariat Islam. Supaya apa sih syariat hukuman ukubat sekeras ini? Supaya orang itu yang pertama kapok. Ya. Jadi fungsi hukuman dalam Islam itu kan dua. Fungsi pencegahan, sehingga orang nengok, mak, awalnya ini orang kan coba-coba bergaul, akhirnya masuk jadi fanatik LGBT-nya. Ya, tapi kalau nengok, mak, masa gara-gara itu aja aku dicampak, nengok itu pecah kepala, nah jadi dia takut. Jadi itu. Ya. Kenapa zina itu sampai dirajam? Supaya kapok orang. Ya. Yang kedua, kalau ikhlas dia menerima hukuman itu, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gunanya. Nah, kalau sekarang target masyarakat internasional ya, PBB, perusahaan-perusahaan dan jaringan LGBT ini, mereka ini kan juga manusia, harus dihargai. Itu kan hak asasi manusia dia. Jadi harus dimuliakan juga, harus dilindungi. Kan beda cara pandang orang barat dengan cara pandang Islam. Kalau kita ikut cara pandang Islam, rusak. Rusak. Coba nengok, naudzubillah min dzalik, tengok dari rumah nanti itu di sana undangan suami istri, ternyata dua-duanya jantan. Ya, di sana dua-duanya perempuan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini kalau tidak kita cegah. Maka kalau seandainya 3 benteng ini jalan, rumah tangga, masyarakat dan negara dengan perlakuan hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan seksual ini, maka insya Allah bangsa manusia ini, tidak hanya orang Islam, bangsa manusia ini bisa terjaga. Ya, nah inilah upaya kita, walaupun berat upaya ini, karena yang kita hadapi bukan hanya level desa, bukan level kabupaten, tapi internasional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.